Sudah pernah mainin game Play to Earn yang membuat Anda menghasilkan uang? Kini, koin-koin metaverse seperti Engine, Axie, Sand, Mana, My Neighbor Alice sedang diburu karena tren masa depan yang dapat memberikan Anda keuntungan berlipat-lipat ganda. Seluruh koin metaverse ini bisa loh kamu dapatkan di aplikasi Thrift. Bukan cuma koin metaverse saja, di sana juga tersedia lebih dari 60 koin dengan split harga jual beli terendah. Takut nyangkut hanya karena kemakan hype? Don't worry, karena Anda bisa menggunakan fitur staking di Thrift dan dapatkan bunga stakingmu hingga 25% per tahun. Coba aplikasi Thrift sekarang. Yo, halo, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan ataupun mengupdate seputaran Bitcoin dan beberapa koin metaverse ya teman-teman, seperti AXS, Alice, Sand, Mana, ING ya. 5 koin itu dan satu lagi nggak lupa Raca teman-teman ya. Jadi sesuai info yang udah beberapa video lalu saya infokan, kalau misalkan kalian pengen saya infoin untuk Raca, ya bolehlah gitu teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Hari ini market terpantau lumayan hijau royo, mantul ya. Ini untuk dailynya Bitcoin ya teman-teman ya. Setelah kita bisa lihat ya teman-teman ya, dia ini drop ya sampai pullback semalam itu kisaran 53.200-an dolar. Akhirnya di situ ada reaksi market, kita bisa lihat di sini ya, reboundnya itu lumayan kencang teman-teman tuh. Ya, reboundnya lumayan kencang. Kalau kita lihat dailynya sampai ngehit garis warna merah ini atau sekitaran 58 ribuan dolar ya teman-teman ya. Jadi di situ ada rejection, kita lihat ya untuk dailynya tuh. Ya, jadi ini emang pemantulannya cukup agresif ketimbang kita lihat sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang ini ya, kemudian juga dengan yang ini ya, yang ini jauh lebih agresif teman-teman ya, yang ini jauh lebih agresif gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita untuk hourly-nya atau 4 jamnya ya, ini dia teman-teman ya, dia memang sudah dia ini sudah berada di atas MA50-nya atau garis warna orange ini. Terakhir kali dia sudah melewati, yaitu di wave 4 ini teman-teman ya, wave 4 koreksi ini, dia tidak mampu mempertahankan posisinya di atas MA50 atau garis warna orange ini. Akhirnya dia terbreakdown kembali ya ke area ke area support trendline dari falling wedge pattern ini teman-teman ya. Jadi hopefully sekarang kalaupun dia retest ke MA50 adalah hal yang wajar ya. Semoga ini bisa terjadi, dia udah up begini, dia mungkin sideways sejenak untuk meneruskan penguatannya. Itu teman-teman. Jadi dia harus create base terlebih dahulu minimal di sini ya. Dia mungkin sideways atau create base untuk melanjutkan penguatannya atau bahkan breakout dari trendline falling wedge pattern ini teman-teman ya. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk saat ini. Jadi memang kemarin-kemarin yang sudah mulai akumulasi di kisaran 53, 54, 55 gitu ya, sudah tinggal menunggu gitu ya, wait and see gitu teman-teman ya, yang sudah melakukan akumulasi. Oke, jadi ini sekilas untuk ke Bitcoinnya ya, so far so good. Kita bisa lihat ini tiang panjang seperti ini ya teman-teman, candle hijau ya besar, time frame 4 jam loh ya. Jadi ya semoga dia mampu bertahan di MA50. Kalau dia nggak mampu bertahan, dia bakalan retest kemana lagi ya, dia bakalan retest ke area support warna biru ini lagi di sekitar 54.000 dolar ya. Kalau misalkan dia lebih bawah lagi, dia nggak mampu bertahan ya, drop lagi, bisa juga jatuh ke kisaran 51.000 dolar teman-teman untuk si Bitcoinnya ya. Cuman memang itu adalah skenario yang tidak kita inginkan ya. Kalau misalkan kita berbondong-bondong ingin Bitcoin ngeris new ATH gitu ya teman-teman. Jadi memang dia kemungkinan sekali dia bakalan kita bisa lihat down ya, kemudian di sideways melanjutkan penguatan, dan dia harus sideways terlebih dahulu untuk up lagi gitu. Mungkin nanti lebih kecilnya dia bikin semacam pattern lah atau dan lain sebagainya, atau bull flag pattern gitu kan untuk time frame yang lebih kecilnya untuk bisa melanjutkan penguatan kembali ya teman-teman ya. Jadi itu tadi sudah saya infokan beberapa area dan skenario kalau misalkan dia malah terbreakdown, areanya berapa untuk dia bisa hit gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita beracuan dengan trendline support dari si falling wedge pattern ini. Nah, ketika kita berbicara ya teman, kalau misalkan dia sudah mampu breakout ya, nih, kalau misalkan dia udah misalkan create base atau apalah gitu ya, kemudian dia breakout, mempertahankan posisinya di atas 58, kemudian up lagi ke 60 ya teman-teman. Di antara 58 dan 60 ini memang dia harus bertahan dulu ya, untuk perlahan bisa
nembus ke beberapa resistannya next target lagi. Kalau terkuat terdekat kan kisaran $60.000 ya. Next lagi itu di sekitaran 63.700, $64.000 ya, di area sini dan di area sini. Itu adalah dua area resisten terkuat terdekat gitu teman-teman ya. Karena kita bisa lihat terakhir kali ini dia nggak mampu nembus di area $60.000, dan memang kalau misalkan kita ketahui di 63.700 sampai 64.000 itu berapa kali di hit menjadi area support dan resisten ya. Jadi ini adalah dua resisten kuat untuk si Bitcoin ya. Kalau kita ingin melihat si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya, setidaknya dia mampu dulu ngebreak 60.000 bertahan, kemudian bisa mampu next lagi break di 63.700 sampai $64.000 ya, untuk kita bisa lihat ya seperti ini, konfirmasi untuk dia bisa lanjut rally kembali ya. Tentunya ini dilakukan secara bertahap ya teman-teman ya. Kita nggak bilang kalau misalkan oh Bitcoin sehari 2 hari langsung ngepam boom 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 boom, enggak ya. Cuman ini berproses teman-teman ya. Oke, jadi ini sekilas untuk bahasan Bitcoin dan skenario terburuknya kalau memang dia nggak mampu bertahan di MA50 time frame 4 jamnya, dia bisa balik lagi. Kalau terparahnya balik ke sekitaran 50 dolar gitu ya, $50.000 maksudnya, $50.000, $51.000, kisaran-kisaran ini teman-teman ya untuk si Bitcoin. Kalau misalkan dia nggak mampu bertahan, dia bisa breakdown lagi. Ini kalau misalkan kondisi ataupun skenario terburuknya ya, muncul candle merah panjang seperti ini gitu ya. Jadi itu skenario terburuk, tapi hopefully yang saya inginkan untuk si Bitcoin adanya seperti ini, penguatan dan bikin beberapa base tahanan untuk bisa konfirmasi melanjutkan penguatan itu teman-teman ya. Oke, jadi yang masih punya dana mau akumulasi mungkin bisa menahan diri dulu, sabar dulu ya. Oke, jadi langsung aja, ini bahasan pertama ya untuk altcoinnya itu adalah AXS teman-teman ya. Ini saya ambil dari swing low ke swing high-nya. Saya ambil kalau misalkan swing low-nya itu saya ambil di sini teman-teman ya. Di sini saya ambil swing low dan swing high-nya saya ambil di sini. Oke ya, teman-teman ya. Nah, untuk si AXS ini sendiri sudah berusaha teman-teman ya, sebelumnya itu sudah berusaha untuk ngebreak dari retracement 0,6 atau sekitaran 2.089.000 ya, cuman tidak mampu dia ngelewatin teman-teman ya. Kita besarin, nah dia nggak mampu, kemudian reject lagi, retest, langsung up lagi. Nah sekarang ini dia lagi mencoba untuk lewatin retracement 0,3 atau sekitaran 1.963.000-an ya. Jadi ini yang kita harapkan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Jadi ini terbentuk seperti double bottom ya, bottom 1 lalu bottom 2, dan bagian neckline-nya itu di area-area sekitar sini nih teman-teman ya, di sekitaran 2.027.000-an. Sekitar itu adalah area neckline-nya yang harus di break ya teman-teman ya, atau dekat-dekat sekitaran retracement 0,5. Jadi kita harus melihat untuk AXS ini bisa melanjutkan penguatan, dia mungkin bikin base dulu, struggling di sini untuk bisa melanjutkan penguatan ke beberapa resisten atasnya lagi teman-teman ya. Nah kalau misalkan pun dia sudah mampu nih ya kan teman-teman ya, saya udah infoin untuk beberapa resisten terdekat di kisaran 1.960.000-an, di 2.026.000-an, next lagi di 2.089.000-an ya teman-teman, di 2.178, dan di swing high yang saya ambil itu di sekitaran 2.290.000-an. Nah kalau misalkan dia sudah mampu untuk break beberapa resisten ini dan sudah nyampe nih teman-teman di swing high-nya dia ya, next target lagi dia harus seperti apa ya, misalkan dia berproses seperti ini atau berproses, nah dia harus mempertahankan posisinya lagi di sini gitu teman-teman ya. Dia harus mempertahankan posisinya lagi di situ untuk melanjutkan penguatan ke targetnya next lagi di retracement 1,6 atau sekitaran 2.600-an ya. Jadi ini untuk mid sampai long termnya teman-teman ya, dan next lagi di kisaran retracement 2,6 atau sekitaran 3.150.000-an ya. Sekali lagi ini disclaimer untuk long termnya teman-teman ya, untuk si AXS ini sendiri ya. Kalau short termnya tadi sudah saya infokan untuk beberapa resistennya terdekat teman-teman ya. Oke, jadi itu disclaimer. Kalau target-target yang udah lumayan tinggi ini untuk mid term sama long termnya. Oke, jadi kalau misalkan kalian yang mau scalping ataupun mau swing trade, mungkin di beberapa area resisten terdekatnya saja. Tapi kalau misalkan kalian memang sudah akumulasi di kisaran-kisaran 1.800-an, mau untuk mid term sampai long term ya bisa, mungkin bisa dipakai acuan beberapa area ini ya teman-teman ya. Di sini 1, 2 dan 3-nya di 3.100-an ya, untuk 3 resisten untuk mid term sampai long termnya ya. Tentunya yang terdekatnya tadi saya sudah infokan untuk mid sampai long term itu di kisaran 2.290.000-an ya. Oke, next saya mau bahas untuk Alice teman-teman. Nah ini dia Alice ya. Oke, nice banget untuk Alice ya. Ini daily juga, tadi AXS juga daily teman-teman ya.
kemarin waktu itu sudah saya sempat bahas Alice ini memang harus bertahan ya di kotak box ungu ini, dan ternyata ketika dia down ya teman-teman ya, ini tepat seperti yang saya infokan di beberapa video yang lalu mengenai Alice ya. Dia waktu down ya teman-teman ya, harganya down ya, dia mampu mempertahankan posisinya di box ungu ini. Ya bahkan dia pullback sampai kisaran 248 ribuan sekian teman-teman, dan akhirnya terjadi pemantulan yang lumayan. Kalau misalkan sudah kita ukur pun ya teman-teman, ini kenaikannya udah sekitar 20%, 21, 22 sekitaran itu. Udah mantep banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah ada yang memutuskan untuk akumulasi di beberapa area ini di box ungu ini, ya sudah profit gitu ya. Minimalnya mungkin profit 5, 10 bahkan sampai 20%-an. Ya jadi saya ucapin selamat. Mantul gitu ya teman-teman ya untuk si Alice ini. Oke. Nah, sekarang next pertanyaannya, kalau misalkan kita lihat ya. Nah, dia udah kita ambil dari swing high ke swing low-nya. Dia ini masih struggling di retracement 0,3 atau sekitaran 303.000. Oke, teman-teman ya. Kalau misalkan dia sudah bisa break, kita bisa lihat untuk Alice ini berpotensi untuk ngejar beberapa resistennya seperti di 320.000 atau retracement 0,5, di 337.000 atau retracement 0,6, dan di retracement 0,78 atau sekitaran 361.000. Ya, jadi itu adalah beberapa area resisten terdekat untuk si Alice gitu ya. Cuman kalau misalkan memang dia rally-nya cukup kenceng, ya dia bisa aja nyentuh untuk swing high yang saya ambil itu sekitaran 390 ribuan. Ya, teman-teman, untuk si Alice ini potensinya masih bagus sekali ya. Untuk daily-nya so far so good ya, teman-teman. Jadi ini saya sekilas saja bahas untuk daily-nya. Tadi udah akses Alice, teman-teman ya. Oke. Nah, ya untuk si mana kita lihat daily-nya. Dia sudah nyentuh di retracement 2,6 nih teman-teman ya. Jadi rally-nya cukup kenceng juga di sekitaran 83.800-an, dan dia mampu bertahan di sini teman-teman, di retracement 1,6 atau sekitaran 64 ribuan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari ini ya, dia masih berpotensi untuk kemana ya, ngeris lagi, balik lagi ke kisaran ini teman-teman, ke kisaran 83.800-an teman-teman. Nah, kalau misalkan ininya saya hapus teman-teman ya, untuk lebih jangka pendeknya lagi ya, saya ambil untuk dari sini swing high-nya, saya ambil di sini ke swing. Nah, ini teman-teman, jadi saya ganti untuk kita bisa lihat lebih detail lagi ya teman-teman untuk pergerakan si mana ini. Nah, saya ambil dari swing high-nya ya 84.400-an sama swing low-nya di sekitaran 62.700-an. Nah, untuk si mana ini sendiri untuk next resistance-nya itu di retracement 0,6 atau sekitaran 76.000. Kemudian di retracement 0,786 sekitaran 79.700-an, dan di swing high-nya itu di sekitaran 84.000 rupiah teman-teman. Jadi ini adalah beberapa area resisten terdekat untuk si mana. Ya, sekali lagi dia juga sudah masuk area overbought ya teman-teman ya, sudah masuk area overbought. Cuman memang belum sampai titik di 100 teman-teman. Dia sekarang ini masih berproses di kisaran 69 70 ya titik untuk RSI-nya. Ya, jadi ini adalah beberapa resisten untuk si mana sendiri ya. Jadi memang dia sudah up, kemudian dia pullback atau koreksi sampai ke swing low-nya, kemudian ini melanjutkan kenaikannya. Jadi hopefully dia bisa sentuh untuk beberapa resisten atas ini ya teman-teman untuk si mana, untuk daily-nya. Nah, ini teman-teman ya untuk ING sendiri atau engine teman-teman ya. Kita bisa lihat ataupun saya ambil dari swing high di sini ya ke swing low-nya di sini. Ya, sampai swing low-nya itu di kisaran 47.900-an teman-teman ya. Swing high-nya di 67 ribuan saya ambil. Oke, jadi memang sekarang ini dia masih berproses ataupun struggling di retracement 0,3 atau sekitaran 55 ribuan. Target lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 57 ribu. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 59 ribuan. Dan di retracement 0,7 atau sekitaran 62.900-an. Jadi itu adalah beberapa target resisten terdekat untuk si ING ini ya teman-teman. Kalau tertingginya ya pasti di swing high-nya di kisaran 67.000 rupiah. Oke, jadi tinggal kita lihat aja apakah ING bisa mantul seberapa tinggi gitu ya. Cuman memang umumnya bisa mantul kemungkinan bisa sampai kisaran retracement 0,5 atau bahkan 0,6 ya teman-teman untuk terdekatnya dari si ING ini sendiri. Ya, jadi saya nggak ucapin atau muluk-muluk oh dia bakal lanjut ngepump kenceng gitu, enggak teman-teman ya. Cuman memang tetap kita lihat dulu untuk beberapa retracement ya. Memang umumnya itu bisa sampai up kisaran 0,5, 0,6 gitu ya. Itu umumnya. Cuman kalau misalkan tiba-tiba dia dapat volume yang besar ya, kemudian mungkin dapat good news, update dan lain sebagainya, ya bukanlah hal yang nggak mungkin kalau dia bisa hit ke swing high
nya dia gitu teman-teman ya. Ini sekilas untuk ING ya, beberapa targetnya ya. Untuk supportnya pasti di swing low-nya ya. Kemudian yang terakhir ini saya bahas untuk Sen. Tadi kan udah bahas AXS, ALIS, ING, Mana, dan Sen gitu teman-teman ya. Oke guys, jadi ini untuk Sen ya. Jadi memang ini adalah tarikan Fibo yang udah beberapa video lalu juga saya update ke kalian ya teman-teman, dari swing low ke swing high di sini, dan dia sudah nge-reach ya teman-teman di retracement 4,2 atau sekitaran 110 ribuan. Wih, mantap banget kan. Nah, sekarang ini saya hapus ya teman-teman untuk melihat jangka pendeknya bagaimana untuk si Sen ini sendiri. Oke, saya ambil dari swing high-nya di kisaran sini teman-teman ya, dan swing low-nya di sini. Oke ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita lihat untuk si Sen ini sendiri ya, dia dari swing low langsung ngepump kenceng banget, jadi masih bagus sekali untuk pergerakannya si Sen ini sendiri ya. Jadi dia masih mungkin sekali untuk nge-reach untuk swing high yang saya ambil ya, atau sekitaran 114 ribuan teman-teman. Oke, itu terdekatnya untuk si Sen. Nah, kemudian kalaupun dia mampu mempertahankan posisinya di atas 114 ribu ini, next target itu di kisaran 133 ribuan teman-teman untuk si Sen. Ya tentunya kita harus lihat lagi nih, apakah benar-benar dia mampu untuk melanjutkan penguatan ya teman-teman. Ketimbang dia juga terakhir kan dapat kerjasama dengan Adidas, langsung volumenya naik lagi gitu teman-teman. Harganya udah makin rally lagi gitu kan teman-teman ya. Cuman memang untuk kondisi sekarang ini menurut saya lebih berhati-hati ya teman-teman ya, untuk si Sen yang mau tradingin si Sen gitu kan teman-teman. Kalau misalkan mau invest yang sudah serak-serak bawah sih mungkin nggak pusing gitu ya. Cuman memang ini ada beberapa target untuk kenaikan terdekat untuk Sen. Kalau misalkan dia mampu lewatin lagi di retracement 2,6 atau sekitaran 164 ribuan teman-teman ya. Sekali lagi itu, dan untuk area supportnya teman-teman ya, di sekitaran 102 ribu, di sekitaran 99 ribu, di sekitaran 95 ribuan ya. Itu beberapa support terdekat untuk si Sen ya. Kalau misalkan kalian mau ambil lebih bawahnya lagi, pasti di swing low-nya ini sekitaran 83 ribuan teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si Sen teman-teman ya. Oke, next saya bahas untuk Raca. Nah, ini kita ke coin market cap teman-teman ya. Kita lihat Radio Caca. Nah, ini dia teman-teman ya. Dia sudah up lagi. Kalau misalkan kita lihat di Pucoinnya juga ya, kita cari aja Raca. Nah, ini ya Radio Caca versi 2 teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, ini udah mantul teman-teman ya. Jadi dia terbawahnya kalau misalkan kita lihat ya dari price action yang ini teman-teman ya, untuk si Radio Caca dia sudah down ya, atau koreksi cukup lumayan dalam nih teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat dia terkoreksi sampai area ini nih. Nah, ini saya ambil dulu ya horizontal ray-nya ya, mendekati. Nah, ini sebelumnya menjadi resisten. Nah, nextnya menjadi support nih. Dia mantul di area ini teman-teman. Oke, untuk si Radio Caca ini atau Raca ini sendiri. Jadi untuk kalian yang nanyain, aduh bro gimana nih, tolong bahas Raca dong, udah dapet food dan lain sebagainya. Ya kalau misalkan kalian yakin ya, kalau kalian yakin dengan Radio Caca ini, kan dia juga masuk metaverse ya dan lain sebagainya gitu kan teman-teman ya. Ya udah silakan akumulasi gitu teman-teman ya. Saya juga kemarin sudah akumulasi di area ini ya teman-teman, beli 100 ribu doang sih di area sini nih. Ya dia makin turun ya udah nggak apa-apa gitu, santai aja gitu teman-teman ya. Dan saya akumulasi cuman beli 100 ribu juga gitu, nggak pusing gitu teman-teman ya. Oke, nah kalau misalkan dia udah ngedrop sampai sini teman-teman, dan sekarang lagi posisinya mantul nih teman-teman kan, posisinya mantul. Nah kalau misalkan kalian mau akumulasi lagi ya nggak apa-apa gitu. Makanya di beberapa video saya sudah saya infokan, kalau misalkan kalian beli sebuah token ya, ataupun koin, jangan beli di satu titik ya. Selalu siapkan dana cadangan untuk kalian bisa akumulasi di beberapa area support gitu teman-teman, dan tentunya tidak all in di satu koin. Nah ya teman-teman ya. Oke, dia sudah mantul di area ini ya teman-teman ya. Jadi dia bisa saja OTW ke resistannya di sini ya, 0,0082 ya sekitaran itu, dan next resistance lagi di sini ya teman-teman di sekitar 0,01, dan di ATH-nya nih ya, atau sekitaran 0,012 teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa target resisten untuk si Raca atau Radio Caca ini sendiri ya. Tentunya ini membentuk seperti trendline untuk resistennya nih. Nah ini teman-teman ya, ini harus berhasil ditembus dulu nih resisten atau garis miring ini teman-teman ya. Oke, untuk si Raca ini sendiri gitu ya. Jadi untuk yang mau akumulasi silahkan. Nah yang nanyain juga cara belinya bagaimana. Oke, jadi sekalian saya sekilas infoin ya teman-teman. Jadi kalian pertama mungkin bisa bikin akun di
Trust Wallet ya teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah bikin di Trust Wallet ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau nambahin di home ini ya, ini kan ada banyak token saya punya. Nah mau nambahin di sini biar muncul nih Radio Cacanya. Kalau saya kan udah ada nih Radio Caca sebentar. Nah ini nih ya teman-teman nih. Ya modal saya waktu itu 100.000 nih. Tuh ya. Di sini cara muncul di home-nya gimana bro? Kalian klik di sini ya. Nah kemudian klik scroll paling bawah ya. Kemudian add custom token ya diklik. Nah di sini kalian kontrak address itu kalian masukin, dan jangan lupa kalau misalkan di HP masukin juga jaringannya, mungkin BSC20 ya dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan di aplikasi komputer ini kan nggak ada jaringannya, jadi langsung aja kontrak addressnya. Ini saya minimize dulu dan klik untuk kontrak addressnya teman-teman ya di sini. Nah ini ya teman-teman ya, untuk BSC scan lalu klik token trackernya, ini Radio Caca diklik. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi muncul untuk total supply, holder dan lain sebagainya, webnya ya. Nah ini kontrak addressnya ya, di copy address teman-teman ya. Kemudian balik lagi ke ini teman-teman. Nah, balik lagi di sini, tinggal di paste aja ya teman, di paste ini. Nah ini muncul nih Radio Caca versi 2. Nah ini langsung kalian klik done aja, nanti muncul. Nah kalau belum muncul ya teman-teman ya, kalau belum muncul ya, ini kan di bagian sininya kalian munculin dulu di sininya sebentar. Nah ininya kalian klik dulu nih sampai biru. Nah muncul baru kalian back ya teman-teman, back. Nah nanti baru muncul untuk si Radio Cacanya. Nah ini ataupun token-token kalian masing-masing gitu ya. Oke, nah kalau yang mau beli kalian ke di apps, kemudian ke PancakeSwap ya teman-teman ya. Tentunya kalian harus punya BNB dulu ya. Transfer BNB dari wallet kalian, misalkan Indodax, Binance, toko kripto atau apapun itu ya, ke alamat BNB kalian. Nah nanti kalau misalkan BNB-nya sudah ada teman-teman ya, misalkan BNB-nya udah ada ya, tinggal kalian di bagian bawah ini ya kalian klik. Nah address paste lagi nih address yang tadi di sini ya. Nomor yang address tuh yang mana sih bro? Yang ini maksud saya teman-teman, di yang ini nih ya, yang ini ya, ini di copy ya, di copy kemudian di address buat yang belum punya ya teman, kemudian di address di sini. Nah nanti muncul seperti ini, langsung kalian add token ya. Kalau saya udah punya kan langsung seperti ini, dan BNB saya ada nih teman-teman ya. Jadi usahakan BNB-nya kalau kalian mau beli suatu token jangan dimaksimalin, jangan diklik max ini ya, karena nanti ada yang namanya slippage fee dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya nggak beli all in gini, nggak teman-teman ya, karena masih ada saldo 0,2 sekian BNB. Saya nggak all in, saya belinya 0,01 aja teman-teman. Sorry 0,05 aja teman-teman ya. Segini dapatnya sekitaran 5.059,6 ya. Jadi saya pakai slippage 10%. Nah kemudian untuk slippage saya coba 0,5%, saya coba teman-teman apakah bisa atau enggak. Kita klik swipe aja. Oke, kita klik teman-teman. Nah ini bisa ya 0,5% ya teman-teman, bisa di sini. Ya udah saya approve aja teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini. Udah kelar, udah selesai teman-teman. Balik lagi ya. Nah di sini di walletnya ya, tinggal kita refresh lagi nih teman-teman. Nah ini untuk smart chain saya ya teman-teman ya, di sini masih pending nih. Tuh ya, logonya masih pending nih. Kayak ada jam pasir gitu atau stopwatch teman-teman ya. Masih pending ya, menunggu sampai nanti pending sampai statusnya ini berhasil. Nah kemudian buat yang mau misalkan deposit ya, ini adalah BNB-nya, kalian mau depositin teman-teman ya, kalian klik receive. Nah ini nanti muncul nih address kalian untuk istilahnya tujuan kalian mau top up ke BNB yang ada di Trust Wallet kalian di sini. Nanti tinggal kalian kirim aja deh gitu kan, buat istilahnya top up ataupun isi saldo BNB kalian mau beli token-token di PancakeSwap gitu teman-teman ya. Nah ini udah selesai teman-teman. Kita lihat untuk Radio Caca saya sebentar. Nah ini udah naik ke bagian atas nih. Tuh ya. Jadi udah nambah Radio Caca saya, saldonya juga sudah nambah. Jadi total saya udah beli sekitaran, kan kemarin 100.000 sama tadi 400 ribuan sekian. Jadi sudah hampir 600.000 lah teman-teman ya. Sudah hampir 600.000 saya keluarin. Ya 500.000 sekian lah teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk cara belinya. Simple banget. Sekali lagi Dior lagi buat kalian ya mau tradingin di beberapa koin metaverse atau bahkan di Raca ya. Dior lagi biar lebih mantep pilihan kalian ya. Sekali lagi teman-teman ya. Ya sekali lagi Dior lagi teman-teman ya, untuk biar kalian lebih mantep mau tradingin di ING lah, mau di mana, AXS, Aldis atau bahkan di Radio Caca sekalipun ya. Tetap Dior ya teman-teman ya.
keputusan di tangan kalian. Kalian mau tradingin atau enggak, mau beli kapan atau mau jual kapan, itu terserah kalian gitu teman-teman ya. Saya hanya sharing di sini buat kalian yang mungkin masih belum mengerti. Itu aja yang bisa saya infokan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.